kan udah biaya. Sekarang coba ceritain lingkungan di UIN Tirta tuh gimana? Lingkungan apa nih menurut? Contoh dari segi kuliah. Kuliahnya itu dia itu seperti sekolah atau ada jam kosong kita masuk, atau jam kosong masuk. Kalau di gua Hah? itu nggak kayak sekolah. Hah? Jadi ada jam kosongnya. Misalkan lu masuk nih jam Hmm. 7, jam 8 lah masuk, jam 8 sampai jam 10. Hmm. Nanti ada kuliah lagi jam 2. Hmm. Kayak gitulah seringnya. Cuma kadang ada juga yang satu hari tuh ngerentet gitu. Masuk jam 8, nanti lanjut jam 10, nanti lanjut jam 1, nanti lanjut jam 8 sampai jam 10, nanti jam setengah 11 sampai jam 1, nanti jam setengah 2 sampai jam 3. Ada yang kayak gitu. Itu belum terhitung praktikum. Ya kalaupun ada praktikum ya sama, kadang ada yang mencar-mencar, kadang ada yang bareng ngeruntut gitu, ngeruntut. Oke. Kalau Hmm. untuk pembelajaran itu seperti SMA kah atau Jauh, jauh kayak sekali, gimana? jauh. Enak nggak Kalau di dosennya? SMA, kalau di SMA kan kita lebih sering disuapin. Ah. Istilahnya disuapin sama guru. Guru nyiapin materi, dia ngejelasin dari awal sampai akhir. Kalau kuliah enggak. Yang gue paham, kuliah itu dosen cuma ngasih, misalkan pertemuan kali ini adalah materinya tentang inflasi. Hmm. Dia cuma ngasih masalah gitu, Hmm. ataupun sebuah kalimat atau apa gitu. Nanti dia mulai mancing tuh mahasiswanya. Menurut kalian bagaimana? Apa yang kalian tahu? Jadi lebih ke diskusi. Nanti kemudian presentasi. Hmm. Nah, kalau udah presentasi itu lebih luas lagi daripada diskusi sama dosen. Hmm. Jadi kadang mahasiswa sampai pada ribut gitu. Kita, enggak, menurut gua begini, ini begini. Nanti kalau udah mentok, kita balikin ke dosen. Hmm. Bagaimana Pak masalah ini? Nanti si bapaknya baru ngejelasin. Red gitu. Nah, itu dosen yang gue suka. Kayak gitu. Hmm. Apa? Ada juga dosen yang kayak anak SMA, dari awal masuk sampai sampai waktunya kelebihan, bukan habis, kelebihan. Waktu itu pernah lebih 1 jam. Dia lalu lebih 1 jam belum sholat asar. Wah, gue akhir kabur. Aduh, kata gue. Dosennya kayak storytelling, ngomong aja. Akhirnya gue titip tas sama temen gue. Titip dong. Ntar kalau udah keluar bawain ke masjid ya. Lu mau kemana? Gue mau ke kamar mandi. Gue nggak kamar mandi, gue sholat ke masjid. Bodo amat itu dosen mau apa. Parah Parah. nih, Kadang ada yang kayak gitu. bukan anak teladan dong lu. Cuma jangan. Bayangkan itu Coba, waktu itu bentar, adalah bentar. kita bos. Gue bayangin dulu ya. Gue bayangin dulu, berapa menit? Apanya? Gue bayangin dulu kan. Gue mau bayangin dulu. Apa? Gue mau bayangin Oh iya dulu udah. berapa menit nih? Iya sok. Berapa menit? Satu satu Satu. satu aja. Udah lah. Coba bayangkan gimana. Waktunya udah habis lewat 1 jam deal. Hmm. Sholat, sholat asar nih. Hmm. Dan yang dia omongin itu bukan materi kuliah. Curhat. Ibaratnya kayak curhat, curhat terus ngomongin politik. Gue udah paling males ngomongin politik di kelas. Wah, karena gue bukan bukan gak suka politik ya. Ah. Tapi bakal apa ya? Bakal panas gitu loh. Bakal panas. Hmm. Wah, pokoknya gue udah males kalau ada dosen ngomongin politik. Gue lebih milih main game atau cabut sekalian lah. Wah. Habis nggak relate gitu sama apa yang harusnya disampaikan. Sebenarnya nggak apa-apa sih ngomongin politik, cuma ya tau tempat gitu. Oke. Kadang ada Lanjut. seperti itu. Kalau untuk lingkungan di sana, contoh lingkungan kayak asri kah atau apalah? Lingkungannya, alhamdulillah nggak asri-asri banget, nggak kota-kota banget. Banyak Hmm. pohon, alhamdulillah. Banyak pohon, cuma panas. Lapangannya panas. Ya iya, mana ada lapangan nggak panas. Normal sih, normal. Hmm. Normal. Kayak kampus di tengah kota aja. Cuma nggak kayak UI ya. Nggak kayak UI. Jangan samain kayak UI. UI itu udah kelewat mantep. Dia pohonnya banyak segala macam. Itu bisa Ah. dibilang asri kalau UI. Banget, bukan asri banget, asri banget. Asri banget malah. Kalau kampus gua ya inilah normal lah. Mau dibilang kering banget enggak. Banyak pohon banyak. Cuma tidak serindang UI. Tapi adem sih kampusnya. Enak. Oke, boleh lah.
Dan untuk pergaulan, Apa? untuk pergaulan di sana, Pergaulan alhamdulillah bebas. astagfirullahaladzim, Iya bebas dong. Lu astagfirullahaladzim. mau gaul di luar sama teman-teman lu juga bebas. Berarti ada pergaulan bebas dong. Pergaulan bebas dalam arti bukan hubungan seks ya. Bukan pergaulan seks Kan ya. tadi kan ngomongnya bebas, kan ngomongnya pergaulan bebas lah. Gimana? Coba dong jelaskan. Pikiran dari karena dulu nih. Maksud gue bebas ya. Nyaman lah. Lu mau apa? Mau milih yang mana gitu. Bebas di sana. Tidak ada paksaan. Lu misal mau temenan sama orang-orang yang agamis gitu. Baik itu Islam, Kristen atau segala macam, ada wadahnya di sana. Memang lebih merajai mahasiswa muslim sih. Karena ada organisasi, kalau lu tahu kami, terus PMI, HMI. Tunggu, gue mau nanya, kami itu dia berdirinya kapan dah? Berdirinya kapan? Ah. Berdirinya kapan gue nggak tahu. Gue nggak ikut organisasi gituan. Terus. Lu bisa search. Nah itu untuk yang mau agamis, ada yang mau nasionalis, ada. Mungkin untuk kalau pergaulan personal sih itu mah kembali ke pribadi masing-masing ya. Nyamannya sama siapa. Ada yang nyamannya bebas gitu, sama orang yang kalem masuk, sama orang yang rada rame gitu masuk. Ada yang malah nggak klop sama sekali sama orang yang rada rebel gitu. Rebel tuh kayak berontak gitulah. Kalau bahasa kasarnya mah bandel. Oh, Ada jadi yang nggak masuk sama sekali. di sana tuh Ada yang masuk. sendiri-sendiri lah ya, istilahnya nggak terlalu menonjol. Kan ada di salah satu univ di Jakarta, ya sebut saja UNJ. Mereka tuh Nggak usah salah sebut. dia itu apa namanya, lebih ke agamis gitu loh dibanding ke umumnya gitu. Kalau itu gue kurang merhatiin sih. Cuma di sini open, siapa aja mau kemana aja ya itu terserah bebas. Cuma hati-hati aja, jangan salah pilih. Jangan Ya salah masa pilih. lu Islam masuk organisasi ini Katolik gitu kan, Ya emang gimana apa? gitu. Oh, kirain lah. Dipertanyakan dong. Pertanyaan apanya nih? Kasian. Hah? Pertanyaan apa nih? Kasian orang tuanya. Kita kan kali aja dibaptis ya kan. Cuma itu terserah. Oke. Mau bebas lah. Kalau untuk kuliah saat corona gini gimana? Saat corona gini kuliah kurang efektif. Efektifnya? Kurang efektif banget. Karena kuliahnya online. Dan kendala mahasiswa ya adalah kuota dan sinyal. Sebenarnya kuota kebeli sih, gue yakin mah sama mahasiswa tuh. Kebeli. Cuman ngerasa apa ya? Ya anjir sayang banget ini buat kayak ginian doang. Ada yang pikiran kayak gitu. Terus kedua, kadang ada dosen yang nggak ini banget gitu. Di kelas dia udah kelihatan. Lu pernah nggak ngerasa punya guru yang kayak nggak niat ngajar? Iya. Nah, pernah kan punya. Nah, ini di perkuliahan offline aja udah kelihatan kayak gitu. Dimasukin ke kuliah online. Tapi lu pernah Tapi pernah lu punya? Siapa gurunya? Semester ini gue punya. Masa SMA? Ada satu dosen. Kalau pas di pondok? Pas di pondok. Gue lupa deh. Ada nggak? Kayaknya ada deh. Siapa? Cuma gue lupa. Anjir lu buka aib. Kayaknya ada deh. Kayaknya ya. Berarti Mas. Oh, ada, inget gue. Ngajak ini nonton mulu. siapa? Pas SMA atau pas SMP? SMP. Kalau SMA mah kita orang nonton sendiri lah. Oh. Nonton sendiri ini. Ya kalau SMP mah nontonnya minta nonton terus kan, sampai Iya. guling-gulingan. Aduh. Oke, lanjut. Nah, berarti yang corona ini kayak biasa lah, kayak univ-univ lain, jadi kayak pakai Zoom, WA, Google Meet Dari atau dan lain-lainnya ya kan.
Ada yang masih Betul, ngirim benar. tugas atau lah, ya kan? Wah, ada yang ngirim tugas doang, materi kagak ada. Dia Oke. ngirim tugas doang. Nah, dari Untirta sendiri itu ada aplikasi tersendiri nggak? Jadi Untirta sudah menyiapkan aplikasi untuk mahasiswa itu melaksanakan kuliah, Ada. Yang gue bilang tadi di awal tuh, tapi nggak kan efektif. kita disubsidi kuota. Heeh. Iya, untuk menurut gua saat itu kurang efektif karena banyak dosen yang apa ya, males gitu make aplikasi itu. Aplikasi itu namanya Spada, Mm-mm. Spada Indonesia. Pokoknya banyak sih univ Nggak, yang pakai Spada. kalau itu mah kan dari umum. Kalau ini maksud gue itu emang si Untirta sendiri yang mengeluarkan aplikasi tersebut. Iya itu Spada. Pada Heeh. singkatannya. Sistem anjir gue lupa. Lu cari Ayo, deh. apa? Gue lupa. Bentar ya, gua cek dulu ya. Ah, lama. Spada. Ini anak kuliah masa nggak ngerti sih? Cuma belajar pakai Spada Ngerti tapi gue nggak cuma ngerti. gue lupa. Aduh, astagfirullahaladzim. Cuma mending nggak usah kuliah lah. Nih, catat nih. Apa tuh? Spada. Sistem pembelajaran daring. Oh. Nah, Spada. tapi menurut lo lebih efektif lewat daring atau langsung? Secara umum masih langsung. Untuk Oke. secara umum ya. Heeh. Nah, untuk beberapa dosen ada yang memang dosen ini kompeten gitu. Maksudnya dia mampu lah untuk Daring. perkuliahan online gini, Heeh. e-learning ini. Nah, dosen ini kompeten banget, mampu lah menurut gua. Cuma waktu itu di aplikasi Spadanya yang kurang, waktu itu nggak stabil lah kalau nggak salah. Heeh. Terus kita beralih ke aplikasi Zoom, sempat ke Zoom, terus ke Google Meet segala macam. Nah, itu dosennya kompeten menurut gua. Cuma ada aja yang kurang kurang kompeten. Nggak kompeten atau malas belajar aplikasinya. Kayaknya lu males, kayak udah apa namanya? Sensi dulu ndak kalau masalah dosen yang kayak gitu tuh? Dulu tuh. Oh jelas pak, jelas. Gua kuliah bayar bos. Simpelnya Pantesan, gitulah. pantesan aja lu Kita tuh. kuliah bayar, dia dibayar. Heeh. Harusnya saling memberikan feedback dong. Heeh. Kitanya semangat belajar, tapi dosennya nggak semangat ngajar. Kitanya jadi, wah apaan nih? Saya udah semangat belajar, udah Heeh. bayar. Anda dibayar kok malah macam-macam. Ibaratnya Tapi gitu. pantesan aja lu termasuk orang yang ngeselin ketika pas di pondok guru nggak ada, lu suka manggil guru. Itu karena tugas ketua kelas. Oh. Gue manggil guru. Berarti bukan karena Ketua kelas uang lah manggil ya. guru. Bukan. Karena waktu SMA gue nggak mikir uang sama sekali. Maksudnya Orang kaya. belum kepikir sampai situ, belum Oh. kepikir sampai situ. Oh. Karena ketika kuliah kan kita dihadapkan dengan berbagai macam polemik ya, Hah? mulai dari politik segala macam. Mulai inilah banyak sumber-sumber yang terbuka gitu. Hmm. Enak aja Anda dapat gaji tapi tidak ngapa-ngapain gitu. Oh, tidak bisa. Udah bisa. Anda harus berbuat sesuatu. Minimal buatlah makalah atau PPT buat kami gitu. Biar kami ada masukan ilmu. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan. Nah, kalau untuk di ini Untirta itu, dia tuh ada berapa fakultas? Ada berapa fakultas? Fakultas ekonomi, fakultas pendidikan, teknik, terus fakultas hukum, fakultas sosial ilmu politik, FISIP, sama fakultas kedokteran. Ada 6. Sekarang ada 6. Untuk jurusan ekonomi sendiri, itu ada berapa jurusan? Jurusan ekonomi itu ada akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi pembangunan, ekonomi syariah. Ini jurusan ada 4. Terus ada prodi, D3 keuangan perbankan, D3 perpajakan, sama D3 marketing. Jadi total ada 7. 4 jurusan dan 3 prodi. Kalau prodi itu D3. Oh. Kalau jurusan itu S1. Oke. Lanjut. Challenge 3 pertanyaan. Siap pertanyaan yang berbau-bau yang lain-lain sih, nggak nyambung ke kuliah. Iya, silakan. Oh ya,
Jujur, gua nggak ngerti prodi. Coba dong jelasin bedanya fakultas, jurusan, dan prodi.